Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pemirsa dalam pengajian Tafsir Al-Misbah, mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraisy Shihab. Saya Sandrina Malakiano senang sekali bisa kembali hadir menemui Anda, dan kali ini kami akan mengajak Anda menyimak pembahasan Surat At-Tin. Surat yang terdiri dari 8 ayat ini diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala demi At-Tin, Az-Zaitun, dan Gurun Sinai. Melalui surat ini Allah menginformasikan kepada manusia bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Manusia juga diberi potensi berupa akal pikiran yang bisa dijadikan modal untuk mengembangkan dirinya. Baik pemirsa, langsung saja kita ikuti uraian yang akan disampaikan Ustadz Quraisy Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, episode ini kita akan bahas surah At-Tin atau Wat-Tin. Surah ini merupakan, menurut sementara ulama, merupakan wahyu ke-28 yang diterima oleh Nabi. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai surah ini dengan bersumpah, menyebut 4 hal. Wat-Tini, Waz-Zaituni, wa Turi Sinina, wa hadzal baladil amin. Sepakat ulama menyatakan bahwa Turi Sinin adalah suatu daerah di Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu-wahyu ilahi. Sebagaimana mereka sepakat menyatakan hadzal baladil amin adalah kota Makkah. Kota yang penuh keamanan. Man dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk ke kota Makkah, dia sewajarnya atau seharusnya merasa aman, tidak mendapat gangguan. Nah, hanya persoalannya pada At-Tin dan Az-Zaitun. Allah bersumpah dengan At-Tin dan Az-Zaitun. Ada ulama yang melihat bahwa 2 ayat setelah At-Tin dan Az-Zaitun berbicara tentang tempat, maka mereka juga memahami At-Tin dan Az-Zaitun itu sebagai tempat. Nah, walaupun dalam bahasa kata At-Tin itu sejenis buah. Buah berwarna coklat, punya biji-biji semacam tomat, manis, bergizi tinggi. Tapi kalau diartikan tempat, maka mereka berkata, Wat-Tin itu adalah suatu tempat di mana di situ tumbuh banyak buah tin. Nah, tempat itu di mana? Di sini menjadi bahan perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa tempat Nabi Adam dulu mendapatkan buah tin, yang menjadikan dia kan waktu makan buah terlarang terus mencari daun. Itu daunnya katanya yang diambil. Ada lagi yang mengatakan At-Tin itu tempat di mana Nabi Ibrahim dapat wahyu. Ada lagi yang mengatakan At-Tin itu tempat Nabi Isa dapat wahyu. Itu tempat-tempat. Baik. Bahkan ada yang berkata bahwa At-Tin itu isyarat tentang pohon Bodhi, tempat Buddha mendapat wahyu, pohon suci itu. Di situ tempatnya. Ini dikemukakan oleh seorang ulama bernama Al-Qasimi. Itu orangnya dari Libanon, abad ke-19 yang lalu. Itu dia katakan Al-Quran di sini bersumpah dengan tempat-tempat di mana nabi-nabi agung memperoleh wahyu. Dia berpendapat bahwa Buddha itu sebenarnya nabi. Hanya bukan termasuk nabi yang disebut dalam Al-Quran. Memang banyak nabi, tapi tidak semua mereka disebut dalam Al-Quran. Oke. Az-Zaitun begitu juga. Ada yang berkata zaitun itu pohon. Kenapa disebut zaitun? Zaitun itu katanya lambang perdamaian. Itu dulu Nabi Nuh mendapatkan burung-burung merpati waktu sesudah banjir,
mau sampai ke suatu daratan, dia dapatkan burung merpati menggigit daun pohon zaitun. Nah, itu ada yang berkata begitu. Tapi ada juga yang berkata zaitun itu nama tempat di mana Nabi Isa atau Nabi Ibrahim atau siapapun mendapat wahyu. Nah, okay. Betapapun kita lihat, ada juga tentu yang berkata zaitun itu buah atau pohon zaitun. Itu yang digunakan antara lain dibuat minyak yang sangat halus. Bahkan sabun-sabun yang wangi itu yang halus itu dari minyak zaitun. Oke. Yang penting Allah bersumpah dengan wattin wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi tempat-tempat ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya. Oke. Kalau kita berkata bahwa 4 hal yang disebut Allah ini sebagai tempat-tempat, seakan-akan Allah berfirman seperti ini. Hei, semua manusia itu sudah diciptakan Allah siap untuk menerima tuntunan-tuntunan Allah. Sebagaimana ada tempat-tempat di mana di sana Allah menurunkan wahyu-wahyunya kepada para nabi, maka nabi itu menyampaikan ajaran ini pada manusia. Karena itu dia ciptakan juga manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya sehingga dia bisa melaksanakan tuntunan-tuntunan wahyu itu. Sebelum saya lanjut, Al-Qasimi yang kita kutip tadi pendapatnya, yang kita kemukakan pendapatnya bahwa itu mengisyaratkan Buddha, itu dia berkata bahwa ayat ini berbicara tentang agama-agama yang paling banyak penganutnya di permukaan bumi ini. Apa itu? Ada agama Islam, ada agama Buddha, itu termasuk yang banyak, ada agama Kristen, dan ada agama Yahudi. Tuhan bersumpah dengan A. Kalaupun kita berkata bahwa demikian itu halnya, memang kita bisa kaitkan dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, hanya saja karena nama Buddha tidak disebut di dalam Al-Quran, maka yang tidak mengakuinya sebagai nabi nggak apa-apa. Ya kan? Yang wajib bagi kita itu adalah 25 orang nabi yang disebut itu. Oke. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim terambil dari kata qawama. Qama yaqumu. Orang banyak salah duga mengira bahwa qama yaqumu itu hanya berarti berdiri. Sehingga mereka terjemahkan aqimus shalah, artinya dirikan sholat, mendiri. Sebenarnya bukan itu maknanya. Qama yaqumu itu berarti melaksanakan sesuatu secara sempurna sesuai dengan apa yang dilaksanakan itu. Sehingga kalau kita berkata aqimus sholat, bukan sekedar mendirikan sholat, tetapi laksanakan sholat itu secara sempurna. Ada min ahlil kitabi ummatun qa'imah. Ada di antara ahli kitab kelompok yang qaimah, yakni melaksanakan semua tugas-tugasnya secara sempurna. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu, lelaki itu qawwam. Bukan berarti berdiri, tetapi melaksanakan semua tugas-tugasnya yang berkaitan dengan perempuan, istrinya, dan rumah tangganya, apapun tugas itu. Nah, jadi taqwim artinya pembentukan secara sempurna. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Bentuk apanya yang sempurna? Fisiknya sempurna, psikis sempurna. Diberi akal, dia punya jasmani sempurna, matanya ada, telinganya ada. Untuk apa itu? Supaya
dia bisa menerima dan mengamalkan tuntunan-tuntunan yang disampaikan oleh nabi-nabi, antara lain yang disebut di sini. Itu, saya ingin bertanya, apakah manusia itu sesempurna-sempurna makhluk Tuhan? Banyak yang berkata iya, sebenarnya tidak. Semua makhluk Tuhan itu sempurna. Alladzi ahsana kulla syai'in khalqah. Allah yang memberikan kesempurnaan, memperbaiki sebaik-baiknya, menghiasi sebaik-baiknya segala sesuatu yang diciptakannya. Manusia sempurna untuk tujuan penciptaan Allah. Setan itu sempurna atau tidak? Sempurna untuk tujuan menggoda. Malaikat itu sempurna atau tidak? Sempurna untuk menggambarkan inilah makhluk yang taat kepada Allah, yang tidak durhaka. Semua ciptaan Allah itu sempurna. Belum tentu kita ini makhluk yang paling sempurna. Wa faddalnahum ala katsirin. Kami utamakan dia atas banyak, bukan semua. Jadi jangan mengklaim diri paling sempurna. Baik, mari kita diskusikan apa yang kita bicarakan. Memang benar pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Namun jika dalam perjalanannya nanti menjadi tidak sempurna, hal itu lebih dikarenakan adanya pengaruh pihak-pihak lain. Di bagian ini, selain membahas mengenai teguran Allah terhadap kaum pendusta, juga akan dibahas mengenai kembalinya manusia ke titik nol. Proses ini sudah tentu tidak dialami oleh orang-orang mukmin yang selalu beramal kebajikan. Langsung saja kita simak bersama. Baik, kita bisa lanjutkan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya sudah katakan bahwa jangan beranggapan bahwa kita itu makhluk yang paling hebat. Ya. Allah sendiri menyatakan seperti apa itu? Wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Kami utamakan manusia ini terhadap banyak, bukan semua. Semua diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi yang dikehendaki Allah. Semua diberi potensi untuk itu. Yang mana lebih bagus, pisau atau gelas? Dua-duanya bagus. Ini berfungsi untuk memotong, itu berfungsi untuk jadi alat minum. Oke. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Illal ladzina. Sebelum itu dulu. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya. Kami lagi, bukan Tuhan. Ada keterlibatan manusia sehingga dia kembali. Radatnahu asfala safilin. Asfala yang paling rendah. Safilin tingkat yang rendah. Jadi kami mengembalikannya ke tempat yang rendahnya dari tingkatan yang rendah. Oke, kita mari lihat sekarang. Kalau saya berkata mengembalikan itu, pernah berada di sana baru kembali atau tidak? Pernah ya? Oke. Bisa enggak kita artikan ini, kemudian kami memasukkan dia ke neraka? Tidak. Kalau diartikan memasukkan ke neraka, artinya dulu pernah di sana, baru dikembalikan ke situ. Pernah enggak manusia berada di neraka? Tidak pernah. Oke. Jadi kalau mau diartikan kecuali, kemudian kami kembalikan, pasti ada makna lain. Nah, mari kita lihat makna lain. Pernah enggak manusia lemah? Pertama kali dia lemah. Terus kuat. Terus setelah itu lemah lagi. Ini pendapat Imam At-Tabari. Kemudian kami setelah sempurna, akalnya sempurna, fisiknya sempurna, jiwanya sempurna, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi lemah, pikun, ini. Kita selesaikan dulu penafsirannya ini. Kata Imam At-Tabari, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sewaktu orang ini lemah dan pikun, masih bisa enggak dia salat sunnah misalnya?
Mungkin bisa, mungkin tidak. Masih bisa enggak dia puasa? Kalau sudah lemah, sudah tidak puasa. Nah, dikatakan, illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Imam At-Tabari berkata begini, orang yang waktu mudanya ibadahnya banyak, kemudian kami kembalikan dia menjadi tua, itu tidak dapat ganjaran lagi kalau dia tidak beriman. Tetapi kalau dia menjadi tua dan dia beriman dan beramal soleh sewaktu dia muda, maka mereka itu mempunyai ganjaran yang tidak putus-putusnya. Saya beri contoh. Sekarang yang muda-muda sholat tahajud malam, puasa sunnah. Waktu sudah tua, sudah tidak mampu. Dulu dapat pahala atau tidak? Dapat. Sekarang waktu tua dia sudah tidak mengerjakan itu. Masih dapat pahala atau tidak? Walaupun dia tidak mengerjakan, dia dapat pahala karena apa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Mamnun itu artinya terputus. Nah, itu satu penafsiran. Ada penafsiran lain. Mari kita lihat. Kita ini diciptakan Allah pertama kali apa yang diciptakan? Fisik kita. Ya toh? Setelah fisik disempurnakan, dihembuskan roh. Tsumma radatnahu asfala safilin. Manusia semua dikembalikan Allah kemana ini? Ke keadaan fisiknya sebelum dihembuskan roh kepadanya. Nah, apa itu maksudnya? Kita lihat. Ada manusia, fisik kita itu